warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nanda Seruni. Saya dari Stikes Mutiara Mahakam Samarinda. Saya prodi Administrasi Rumah Sakit. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akuntansi, kegunaan akuntansi, prinsip dan unsur akuntansi, macam-macam akuntansi, proses akuntansi, peran akuntansi, dan persamaan akuntansi dan juga laporan keuangan. Pengertian akuntansi adalah informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan. Kegunaan informasi akuntansi itu ada informasi keuangan dibagi menjadi dua, eksternal dan internal. Eksternal itu ada pemerintah, pemegang saham, calon investor, supplier, dan kreditor. Kalau internal itu ada manajer produksi, manajer keuangan, karyawan, dan direktur. Prinsip-prinsip dan unsur akuntansi. Prinsip akuntansi itu dibagi menjadi 5, yaitu completeness, consistency, materiality, understandability, dan conservative. Unsur-unsur laporan keuangan itu ada neraca. Neraca itu berisi tentang harta, utang, dan modal. Laba rugi itu berisi tentang pembiayaan dan biaya. Arus kas itu berisi tentang kas operasi, kas investasi, dan kas pendanaan. Perubahan modal itu berisi tentang komposisi kepemilikan, akumulasi laba rugi, pembagian dividen. Proses akuntansi itu ada pencatatan, komunikasi, analisis, dan menginterpretasikan. Macam-macam akuntansi itu dibagi menjadi 2, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan adalah sistem akuntansi yang pemakai informasinya adalah pihak eksternal, contohnya pemerintah, pemegang saham, dan lain-lain. Akuntansi manajemen adalah sistem akuntansi yang pemakai informasinya adalah pihak internal, contohnya manajer keuangan, manajer produksi. Peran akuntansi di dalam kehidupan sehari-hari itu ada di dalam kehidupan bermasyarakat, ada warung, rumah makan, dan ada di dalam organisasi perusahaan. Di dalam bisnis ada menyediakan informasi kepada manajer. Yang kedua, menyediakan informasi kepada stakeholder. Yang ketiga, stakeholder menggunakan informasi untuk mengambil keputusan. Jenis profesi akuntansi itu ada 4. Yang pertama, akuntansi perusahaan. Akuntansi perusahaan bekerja sebagai suatu internal perusahaan dan menyediakan informasi keuangan. Yang kedua, akuntan publik. Akuntan publik bekerja untuk suatu pihak yang membutuhkan jasa mereka sebagai memeriksa dan menilai suatu kewajaran laporan keuangan. Yang ketiga, akuntan pemerintahan adalah akuntan bekerja untuk berkepentingan pemerintah dan sebagai mengamankan berbagai kepentingan pemerintahan. Yang keempat, akuntan pendidik. Akuntan pendidik untuk mendidik dan melatih narapindidik menjadi akuntan profesional. Persamaan akuntansi ada aktiva. Aktiva adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan. Aktiva sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memiliki manfaat di masa yang akan datang. Pasiva adalah kewajiban atau hutang pos modal. Hak yang dimiliki oleh kekayaan itu menjadi 2 tipe. Yang pertama, hak yang dimiliki kreditor, hak yang dimiliki pemilik. Aktiva itu dibagi menjadi 2, aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar adalah kas yang diharapkan dapat diubah menjadi kas atau dijual atau digunakan dalam waktu 1 tahun atau kurang. Hak lancar terdiri dari kas, piutang, persediaan barang, investasi jangka pendek, peralatan, dan bahan habis pakai. Aktiva tetap adalah aktiva yang dimiliki suatu perusahaan bersifat permanen dan memiliki umur lebih dari 1 tahun dan digunakan dalam perusahaan. Aktiva tetap dibagi menjadi 2. Yang pertama, aktiva tetap berwujud, contohnya gedung, tanah, dan peralatan. Yang kedua, aktiva tetap tidak berwujud, contohnya hak cipta, dan lain-lain. Kewajiban adalah utang perusahaan kepada pihak luar baik jangka panjang maupun jangka pendek. Contohnya utang dagang, utang obligasi, utang bank, utang wasel, utang gaji, utang bunga, utang sewa, dan utang pajak. Laporan keuangan yang pertama adalah laporan laba rugi, adalah ringkasan pendapatan dan biaya dalam periode tertentu seperti bulan atau tahun.
kedua, laporan perubahan modal adalah ringkasan perubahan kepemilikan dalam modal pemilik berkurang atau bertambah dalam periode tertentu seperti bulan atau tahun. Yang ketiga, laporan neraca adalah suatu daftar aktiva kewajiban modal dalam tanggal tertentu seperti bulan atau tahun. Yang keempat, laporan arus kas adalah ringkasan pengeluaran dan penerimaan uang dalam periode tertentu. Ya, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.